Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data link layer. Data link layer adalah lapisan kedua dari bawah dalam OC ataupun TCP/IP. Di dalam OC dia di lapisan kedua, dan di dalam TCP/IP layer pun dia di lapisan kedua. Konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Di dalam data link layer ini dipecah dari layer network dari paket menjadi frame-frame. Konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik. Di dalam sebuah frame ini ada header, ada paket data, dan ada trailer. Fungsinya untuk melakukan pengiriman pesan dalam bentuk blok-blok data yang disebut dengan frame. Proses pembentukan frame disebut dengan framing. Melakukan kendali terhadap aliran frame atau flow control, dan deteksi serta koreksi terhadap kesalahan, error control. Penetapan protokol untuk menjamin terselenggaranya komunikasi data dari titik ke titik. Di dalam frame ini ada start and stop indicator field, ada frame start, ada frame stop. Bidang ini menjelaskan batasan awal dan batasan akhir dari pembingkaian data link. Lalu ada addressing, ini menunjukkan node sumber dan node tujuan. Tipe ini menjelaskan protokol layer 3 dalam data field. Lalu kontrol mengidentifikasi layanan flow control seperti cost atau quality of service. Data yaitu data yang akan ditransmisikan. Error detection mendeteksi kesalahan. Flow control mengatur jumlah data yang dikirimkan kepada penerima dengan menggunakan prosedur atau algoritma tertentu. Dengan adanya pengaturan pengiriman jumlah data ini, maka pengendalian aliran menjamin agar tidak terjadi penumpukan data pada sisi penerima. Beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya penumpukan data pada sisi penerima, yaitu kecepatan perangkat pada sisi penerima dan keterbatasan memori pada sisi penerima. Deteksi kesalahan berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki error-error yang terjadi dalam transmisi frame-frame. Ada dua tipe error yang mungkin: frame hilang, yaitu suatu frame gagal mencapai sisi yang lain; frame rusak, suatu frame tetapi beberapa bitnya error. Deteksi kesalahan. Proses deteksi kesalahan pada pengkodean blok dapat terjadi apabila sisi penerima memiliki tabel yang berisi semua pesan-pesan terkode yang sahih. Kita asumsikan bahwa terminal sebelah kiri akan mengirimkan pesan data 10. Dalam proses pengkodean, pesan data akan diubah menjadi pesan-pesan terkode 101 sesuai dengan tabel. Ini ada pesan-pesan data, ini ada pesan terkode dikirimkan melalui media transmisi pesan terkodenya, lalu penerima akan menerima pesan terkode dan akan diproses, diambil pesan datanya. Apabila terjadi perubahan 1 bit pesan terkode selama proses transmisi sehingga komputer di sebelah kanan menerima pesan terkode 111, maka pesan terkode ini akan dibuang karena pesan terkode itu tidak ada dalam tabel konversi. Jadi bila tadi adalah tabelnya, pesan datanya adalah 10 dan pesan terkodenya ada 101 ditransmisikan. Bila yang diterima adalah 101, maka ada dalam tabel, maka pesan datanya adalah 10. Pesan terkode 11 ini tidak ada dalam tabel, maka dia akan dibuang. Pesan terkode 011 ini ada dalam tabel dan pesan datanya adalah 01.
Deteksi kesalahan dengan bit paritas. Sistem komunikasi real menambahkan beberapa bit tambahan terhadap pesan data word, yaitu start bit sebagai pertanda awal bahwa pesan berikutnya sedang datang, dan stop bit untuk menandai akhir dari pesan, dan bit paritas yang akan digunakan untuk pendeteksi kesalahan. Bit paritas hanya terdiri dari atas 1 bit saja. Bit paritas ini ditambahkan setelah menghitung jumlah bit 1 pada pesan data. Nah, ini adalah bit paritas. Paritas ganjil 1 dan paritas genap bitnya 0. Dua kemungkinan model yaitu pendeteksi kesalahan dengan paritas ganjil atau paritas genap. Ada paritas ganjil dan paritas genap. Apabila paritas ganjil diinginkan, maka jumlah bit 1 pada pesan terkode code word harus ganjil. Demikian pula apabila paritas genap digunakan, maka jumlah bit 1 pada pesan terkode harus genap. Nah, ini adalah paritas ganjil, maka bit 1 dan bit paritas bit 1 ini harus ganjil 1, 2, 3, 4, 5 termasuk dengan bit paritas. Dan apabila menggunakan paritas genap, maka yang digunakan adalah bit 0 dan bit satunya harus genap 1, 2, 3, 4. Secara matematis, proses menghitung jumlah bit 1 dilakukan dengan melakukan penjumlahan modulo 2 terhadap setiap bit data. Pesan yang akan dikirimkan adalah 1001. 110. Hasil penjumlahan modulo 2 dari setiap bit data adalah 0. Ada pesan data 1001110. Pesan terkodenya adalah 10011 101. Ini menggunakan bit paritas ganjil. Nah, pesan terkode yang diterima itu adalah 100111101. Kita lihat di sini 11111 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka pesan terkodenya, pesan datanya adalah 1001110. Nah, ini adalah benar karena menggunakan bit paritas ganjil dan jumlahnya adalah ganjil. Maka pesan datanya dapat diambil dari bit terakhir, sederetan bit di depan bit terakhir. Ini jadi pesan datanya adalah 1001110. Ini ada pesan terkode 110111101. Ini menggunakan paritas ganjil. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, harusnya ada ganjil. Maka tidak ada pesan data yang diambil. Pesan terkodenya 1111101. Nah, ini menggunakan paritas ganjil. Kita hitung ada jumlah satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ini benar. Maka pesan datanya adalah sederetan bit di depan bit terakhir. Nah, pesan datanya adalah 1111110. Lalu pesan terkodenya 111111111. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Maka ini menggunakan bit paritas ganjil. Maka ini adalah salah. Maka tidak ada pesan data yang diambil. Lalu deteksi kesalahan yang selanjutnya adalah dengan cyclic redundancy check atau CRC. Cyclic redundancy check atau CRC adalah metode deteksi kesalahan yang dapat digunakan oleh protokol-protokol jaringan local area network LAN dan jaringan wide area network WAN. Teknik CRC ini merupakan salah satu jenis pengkodean yang secara umum dikenal sebagai pengkodean cyclic. Digunakan istilah demikian karena setiap pergeseran dari bit dari pesan terkode akan menghasilkan pesan terkode yang lain. Pergeseran ini bersifat memutar, yaitu pada pergeseran bit ke kiri, pergeseran dari bit paling kiri akan menempati bit paling kanan. Bagi contoh, sebuah pesan terkode 1001101 digeser sebanyak 1 bit ke kiri, akan menghasilkan pesan terkode lain 001111.
Sebagai contoh, penggunaan CRC C7,4 memiliki panjang pesan terkode 7 bit, panjang pesan data 4 bit, panjang bit tambahan adalah 3 bit, dan panjang dari generator adalah 4 bit. Nah, ini ada pesan data 1011, pesan data plus bit 0 sejumlah bit tambahan adalah 10110000. Nah, bit tambahannya kita kasih 00 dulu, lalu generator ditentukan 1001. Nah, bit tambahan ini ada perhitungan dari pembagian pesan data dan generator. 10110000 dibagi dengan 1001. Yang kita bagi adalah 1011 dibagi dengan 1001, maka dia akan bernilai 1. 1 dikali 1001 adalah 1001. Nah, ini turun, dikurangi, 1 dikurang 1, 0, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0. Lalu kita turunkan bit 0-nya, 0100 tidak bisa dibagi dengan 1001, maka nilainya 0. 0 dikali 1001 adalah 0000. 0000. Lalu kita kurangi 00 dikurang 0. 0 dikurang 0, 0, 0, 0, 0, 1 dikurang 0, 1, lalu kita turunkan 0. 1000 dibagi dengan 1001 adalah 1. 1 dikali 1001 adalah 1001. Dikurangi 0 dikurang 1, pinjam dari depan, ini adalah 10, dikurangi 1 adalah 1. Lalu yang lainnya adalah 0. Turun lagi bit 0-nya, 0010 dibagi 1001 adalah 0. 0 dikali 1001 adalah 0000. Maka di pengurangan 0 dikurang 0, 0, 1 dikurang 01, 0 dikurang 00. Maka sistem pembagiannya adalah 1010. Maka pesan terkodenya yang di bit tambahan tadi yang 00, maka dia akan diberikan bit dari sisa pembagian ini adalah 010. Jadi pesan terkodenya adalah 10111010. Pada sisi penerima, pesan terkode yang telah melewati jalur transmisi akan dibagi dengan pembagian modul 2 dengan menggunakan generator yang sama. Nah, apabila sisa pembagian modul 2 antara pesan terkode dengan generator adalah 0, maka selama proses transmisi tidak terjadi kesalahan bit data, sehingga pesan terkode selanjutnya dikonversi menjadi pesan data. Nah, ini adalah pesan terkode pada sisi penerima dibagi dengan bit generator, lalu nanti bila sisa pembagiannya adalah 0, maka pesan data dapat dikonversi. Apabila sisa pembagian modul 2 antara pesan terkode dengan generator tidak 0, maka selama proses transmisi terjadi kesalahan bit data. Misalkan pesan-pesan terkode setelah melewati jalur transmisi menjadi 10100110. Sebelah kanan sisa pembagian modul 2 tidak 0. Apabila terjadi kesalahan semacam ini, pesan terkode akan dibuang. Nah, ini sisa pembagiannya tidak 0, maka pesan terkode ini akan dibuang, tidak diproses untuk dikonversi pesan datanya. Dalam bentuk lain, metode CRC juga dapat direpresentasikan dalam bentuk polinomial. Setiap bit diwakili oleh koefisien dari sebuah polinomial dengan pangkat tertentu, di mana besarnya pangkat menunjuk pada lokasi dari bit. Nah, ini ada 10101010, B0 sampai B6. Maka ini ada 1 dikali X pangkat 6. Ditambah 0 kali X pangkat 5 dan seterusnya. Nah, ini representasi polinomialnya adalah 1 kali X pangkat 6 ditambah 1 kali X pangkat 4 ditambah 1 kali X pangkat 1 yang bernilai 1 ini ya.
Koreksi kesalahan dengan Hamming code. Data yang dikirim melalui saluran komunikasi dapat mengalami gangguan. Bit pesan dapat berubah karena kebisingan atau noise. Untuk memperbaiki data yang error, dibutuhkan sebuah kode untuk mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan dalam data yang dikirimkan. Hamming code adalah salah satu yang dapat memperbaiki kesalahan yang terdeteksi sehingga dengan bantuan bit parity menggunakan logika XOR. Hamming code menggunakan operasi logika XOR, exclusive OR, dalam proses pendeteksian maupun proses pengkoreksian error. Input dan output data dari algoritma Hamming code berupa bilangan biner. Hamming code 8,4 dengan 8 bit data dan 4 bit check. Setiap bit check menggunakan modulo 2 atau XOR untuk mencari nilai dirinya sendiri. Untuk mencari nilai dari bit parity atau check bit berdasarkan dari nilai dan letak bit pesan, jika bit pesan 2 pangkat n bit, maka jumlah check bit yang disiapkan adalah sebanyak C sama dengan n plus 1 bit. Nah, inilah data bit 1248163264 dan 256 dan seterusnya. Nah, di bawah ini adalah check bit 2 bernilai 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah n plus 1. Jumlah keseluruhan bit data dan bit parity dalam Hamming code disebut code word dan diberi nomor secara berurutan dimulai dengan bit 1 pada ujung kiri. Nah, check bitnya itu diberi kode R1, R2, R3 dan seterusnya. Posisi check bit 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 dan seterusnya. Bit yang merupakan pangkat 2, 1, 2, 4, 8, 16, dan lain-lain. Itu adalah bit parity disebut R. Sisanya adalah 3, 5, 6, 7, 9, dan lain-lain. Disebut bit B data. Nah, ini posisi bit 1, 2, 3, 4 sampai 11. Dan di sini adalah ada kode bit. R1 untuk check bit, R2 check bit, B1 adalah data, R3 adalah check bit, B2 adalah data, B3 adalah data, B4 data, R4 adalah check bit, B5 data, B6 data, B7 data. Nah, untuk R1 maka di XOR dari bit 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, ini adalah check bit R1. Check bit R2 XOR dari bit 2, 3, 6, 7, 10, dan 11. Check bit R3 XOR dari bit 4, 5, 6, 7. Check bit R4 adalah XOR dari bit 8, 9, 10, dan 11. Contoh Hamming code ada 8 bit data, contohnya 10110011, 2 pangkat 3 sama dengan 8, n sama dengan 3, check bit sama dengan n plus 1 sama dengan 4. Jumlah bit data plus Hamming code sama dengan 8 plus 4 sama dengan 12. Bagaimanakah kode Hammingnya? Kita hitung R1. Kita tentukan dulu untuk check bit ini ada 4, R1, R2, R3, dan R4. Nah, R1, R2, R3, dan R4 menempati posisi bit 1, 2, 4, 8. Karena ada 4, dia cuma 1, 2, 4, dan 8. Selain itu adalah bit data. Bit data 1, bit data 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah datanya tadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Kita akan mengisi check bit R1, yaitu bit 3, 5, 7, 9, 11. Cara mengisi R1 adalah pertama kita ambil bit bit ke-1 karena ini sebelumnya adalah kondisi kosong. Jadi kita tidak ambil R1, nilai R1 karena masih kosong ini ya. Ini sudah saya isi. Lalu kita yang ambil adalah nilai bit dari bit ke-3, 5,
langkah 1 ya, 7, 9, 11. Nah, ini ada bit 3, 1, bit 5, 0, bit 7, 1, bit 9, 0, bit 11, 1. Nah, ini kita XOR. 1 di XOR 0 adalah 1. 1 di XOR 1 adalah 0. 0 di XOR 0 adalah 0. Dan 0 di XOR 1 sama dengan 1. Nah, ini maka akan bernilai 1. Lalu untuk R2, kita ambil dari bit-bit. Nah, ini sebelumnya harusnya kosong dulu. Ini sudah saya isi. Maka untuk mengisi ini, R2 ini, bit R2 ini adalah dengan cara mengambil bit-bit dari posisi bit 2 dan 3. Karena kosong dia nanti tidak akan diambil ya. 2, 3, lalu lompat 2, 4, 5-nya dilompatin, lalu 6, 7, 8, 9 dilompati, nanti diambil ada 10, 11. Nah, ini adalah bit 3, 1, bit 6, 1, bit 6, 1, bit 7, 1, bit 9, 0, bit 10, 0, bit 11, 1. Nah, ini di XOR 1 XOR 1 adalah 0, 0 XOR 1 adalah 1, 1 di XOR 0 adalah 1, 1 di XOR 1 sama dengan 0. Maka kita isi untuk bit R2 adalah 0. Lalu R3, untuk R3 pada posisi bit keempat, ini adalah kosong dulu, ini sudah saya isi. Untuk mengisi R3, kita XOR dari bit, kita ambil ini adalah 4, 5, 6 ya, 3 jumlahnya ada 4, 5, 6, 7. Kita ambil 4, 5, 6, 7, ini adalah 4 digit ya, 4, 5, 6, 7. Lalu lompat 4, 5, lalu lompat 8, 9, 10, 11. 4 digit dilompati, lalu yang diambil adalah 12 terakhir. Jadi yang di XOR adalah bit 4, 5, 6, 7, dan 12. Ini adalah bit 4 kan masih kosong, lalu ini ada bit 5, bit 6, bit 7, dan bit 12. Nanti kalau di XOR ini adalah jumlahnya 1. Kita isikan di sini bit R3 adalah 1. Lalu yang terakhir adalah R4. Ini XOR dari, karena ini adalah 8. Ini tadi kosong, ini sudah saya isi. Karena ini 8, maka kita ambil 8. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada 5, ya kita cuma mengambil 5. Lalu yang di XOR adalah bit 9, 10, 11, 12. 0, 0, 1, 1. Maka akan menghasilkan bit 0. Kita isi di sini bit 0. Bila data dan kode Hamming yang diterima adalah 10110111, nah ini adalah bit data yang dikirim 10110011, ini berbeda. Maka kita cari nanti di manakah letak kesalahannya dengan Hamming code. Maka di sisi penerima dilakukan perhitungan untuk mencari kesalahan dan memperbaikinya. Nah, ini sebelumnya adalah kosong. Kita kosongkan dulu. Nah, ini bit datanya adalah 11110011. Ini yang diterima oleh pada sisi penerima. Berbeda dengan yang dikirim. Kita lihat kesalahannya ada di mana dengan Hamming code. Yang pertama ini adalah kosong, nih kosong, masih dalam keadaan kosong. Untuk mengisi R1, maka kita XOR dari bit 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karena ini masih kosong, maka nanti yang akan diambil adalah 1, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1.
Nanti kan di XOR, 1 di XOR 1 adalah 0, 0 di XOR 1 adalah 1, 1 XOR 0 adalah 1, 1 di XOR 1 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 0. Untuk bit 2 yang diambil adalah 23, 45 dilompati, 67, 89 dilompati, lalu 10, 11 yang diambil. Lalu bit yang diambil adalah 1, 1, 1, 0, 1. Nanti hasilnya adalah di XOR adalah bit 0. Kita isikan ini R2 adalah bit 0. Lalu untuk R3 dan R4 mengambil ini R3 kita ambil ini adalah 4 digit bit keempat, maka kita ambil 4 digit 4, 5, 6, 7. Lalu akan lompat 8, 9, 10, 11, nanti yang akan diambil lagi 12. Nah, ini adalah data untuk bit 5, bit 6, dan bit 7. Lalu ini adalah bit 12, bit 1. Lalu di XOR maka menghasilkan 0. Kita isikan 0. Lalu R4 kita XOR dari 8, 9, 10, 11, 12. Kan 8, maka kita ambil 8 ke kanan. 8, 9, 10, 11, 12. Nanti yang di XOR adalah 0011. Nanti hasilnya adalah 0. Nah, Hamming code pengirim adalah 1010. Lalu di Hamming code penerima adalah 0000. Maka yang benar ini adalah ini salah karena dia 1 dikirim pada saat dikirim adalah 1, diterima 0, salah. Dikirim 0, maka yang diterima adalah 0, benar. Dikirim 1, diterima adalah 0, salah. Dikirim 0, yang diterima adalah 0, maka benar. Maka kesalahan data pada bit data bit R1 plus data bit R2 sama dengan 1, 4 plus 4 sama dengan 5. Jadi kesalahan ada pada bit ke-5. Ini adalah bit pengirim 001110110011. Nah, ini penerimanya 001011110011. Tadi ada kesalahan pada di bit 5 bernilai 1, maka dikoreksi dengan bit sebaliknya adalah 0. Nah, untuk penjelasan data link layer untuk error correction dan error detection, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.